Oke, jadi kita ke ini teman-teman, pemasangan downstream gear. Jadi penjelasan downstream gear itu, misal kita mau kasih logo ya. Jadi kita hanya sekali bikin gitu. Jadi kalau hanya di depan sini ada, misal ini kita tambah logo, misalnya ini demo aja teman-teman. Kalian terserah di sana nanti. Oke. Jadi kalau hanya di scene ini doang ya, dan source-nya kita tambah, ketika kita berpindah scene ke kamera ini, maka dia udah nggak ada teman-teman. Jadi capek ya, capek ketika eh, kita tampilkan satu-satu dan mempunyai tombol banyak juga ya. Jika mau dimatikan, udah tampil misalnya pas mau mati, matikan lagi satu-satu, itu mengganggu banget ya. Jadi kita nggak pakai itu. Ini kita untuk lebih enaknya ya, seperti yang kayak ini, dimanasin saja ya, dimanasin saja bisa ditampilkan. Jadi di mana? Jadi itu namanya downstream gear teman-teman ya, downstream gear. Cari aja downstream gear nih ya. Jadi kalau nggak tahu cara pemasangannya teman-teman, saya hanya mendepongkan, dibantu aja dengan YouTube karena sesuai juga bayarannya ini. Saya dulu hanya ini doang nih, hanya pemasangan ini doang 750 saya bayar teman-teman ya. Dengan karena kita nggak tahu dulu pakai apa gitu ya, nggak tahu. Dengan source ya, source itu apa, move source ya, yang zoom jauh zoom dekat ini. Nah, karena yang dipakai itu tadi Stream Deck-nya ya. Dan itu sudah saya demokan tadi. Jadi lanjut nanti ke efek-efek zoom-nya ya. Oke. Kita lanjut ke downstream gear-nya nih. Ya, kalau sudah ketemu, download aja teman-teman ya. Dipilih, kalau nggak tahu cara pasangnya, download aja, ini udah selesai ya. Dan install. Walaupun di zip ya, dibantu di YouTube lah, yang penting udah tahu namanya cara pemasangannya. Jadi saya di sini udah ya. Kalau udah dia di sini teman-teman ya. Dia ada di sini. Kalau ini diklik, ini downstream gear-nya akan ke samping sini ataupun di sini. Ya. Jadi cara menghapus downstream gear-nya kalau udah ada terpasang, ini aja setelan, diklik yang mau dihapus ya. Ini setelan, remove ya. Ini enggak saya hapus karena saya pakai. Untuk nambahnya gimana, Bang? Ya ini add ya. Misal kalian ini masih kosong ya, pertama baru ambil, di add aja, tambah aja, kasih nama itu ya, di add ya, baru diklik ini akan begini nanti kosong. Untuk ke sini ya, di klik kiri, tahan, masukkan di tengah-tengah ya tuh. Nah, jadi ini juga teman-teman nih, tuh enggak apa-apa, bonus nih. Misal gabung-gabung, kalian salah ketik atau apa segala macam ya, gabung-gabung gitu, bisa keluarkan aja nih ya, ataupun ini keluar ya, kalian nggak tahu ngaturnya ya, ambil aja kembali, masukkan di tengah-tengah sini ya tuh. Dan ini mau simpan di mana, di tengah sini boleh, tengah sini boleh, saya terbiasa di sini. Setelah itu kita bikin scene-nya teman-teman ya, kita bikin scene-nya, tambah scene atau ditulis semua efek, misal terserah kalian mana yang enak. Oke, semua efek ini udah ya. Setelah itu kita tambah namanya image ya. Image, kalau mau logo ya image, video ya media source gitu ya. Kita klik, kita tambah, oke. Nah, jadi ini kan udah tampil nih. Ya, tinggal kita klik tambah ini doang nih. Udah ada tuh ya. Udah ada. Udah ditambah tadi. Udah diklik ini tadi. Jadi harus di scene ini ya. Scene ini kita masuk, baru klik tambah ini tadi, udah.
Kalau udah biru gini berarti udah tampil di semua teman-teman ya, tuh. Udah tampil semua. Ya. Kalau mau video gimana Bang? Tinggal kita ke ini tadi yang kamu tambah semua efek ya. Semua efek tambah media source. Oke. Di loop semua dulu ya. Untuk settingannya, soalnya kalau nggak di loop nanti hilang. Misal ini. Oke. Videonya ya. Oke. Tuh, ini kan besar ya. Kita kecilin boleh. Ataupun mau tampilin besar juga nggak apa-apa, terserah kalian. Aduh, kita ke kamera atas, tuh dia ada juga ya. Tapi ini nggak bisa digerakkan video ini tadi kalau bukan kita di semua efek. Nah, di semua efek baru bisa gerak. Itu pun enaknya ditekan misal gambar ya, gambar tuh. Tekan gambar berarti gambar di sini tuh, walaupun tersembunyi. Kalau video tadi ini ya, ini. Dan kita langsung ke pembuatannya teman-teman. Pemasangannya di bentar. Kita pemasangan di Elgato-nya tadi ya. Nih, Elgato. Ya. Kalau enggak kalian simpan di sini bisa kita simpan di sini di pin gitu ya. Pintu taskbar. Nah, udah diklik Elgato-nya. Ini misal tadi di mana tempat kita demo di sini ya. Di sini. Ya tinggal kamu atur gitu ya. Ini ada dua pemahaman antara source visibility ya, untuk ini tadi menghilangkan, ataupun media source control ya. Nah, media source control misal kita tambah, kita cari nih yang mana. Aduh, kalian kan nanti tinggal cari namanya semua efek ya, itu media source control. Media source 4 cari, ini banyak, kenapa? Karena saya sudah ada, dicari sampai ketemu. Ini media source 4 ya, ada ya. Oke, jadi ketika diklik ini di HP tuh mati. Kalau mau tampilkan kita di scene manapun ya, contoh kamera atas ya, kita tekan media source tadi di HP yang kita pasang, apa nama kalian, itu tampil. Diklik lagi hilang ya. Jadi itu cara matikannya. Jadi nggak perlu kalian, kalau kalian ke sini kan susah semua efek, baru ke sini mau matikan susah ya, gitu ya. Nah ini pun mati nih, susah, ini pun susah. Jadi cara nambahnya gitu teman-teman. Jadi ini gambar HP kalian begini juga nanti di stream. Jadi kalau diklik mati ya. Tuh. Hidup, mati, hidup ya. Jadi di situ pindah kamera misal. Kita mau tampilkan misal logo atau penghargaan. Nah, itu aja. Gitu. Tinggal kalian nambah aja. Jadi itu dah ya. Oke. Gambarnya itu Bang tadi. Gambar bisa juga. Media source control boleh, source visibility boleh. Jadi kalau source visibility ini kita nggak loop videonya teman-teman ya. Jadi video yang kita pasang di semua efek ini nggak kita loop. Nah, itu yang source visibility. Ini tidak apa-apa, kita demokan ya. Tuh. Nah, jadi di scene mana ya? Semua efek, source-nya tadi media 4 ya. Gitu. Jadi ketika kita tekan, dia tampil. Sudah selesai, mati sendiri. Sudah selesai videonya masih tersendiri.
Nah, jadi kecuali mau tampil lama, ya itu tadi di loop. Nah, kita tekan mati baru dia mati. Itu khususnya media source control. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau kalian lupa, ingat aja di sini saya pasang apa ya? Ini. Oh, ini scene. Eh, ini saya pasang apa ya? Ini media source control. Berarti ini diklik untuk matikan gitu ya. Karena di loop tadi. Kalau nggak di loop, nah itu tinggal di otak-atik aja teman-teman ya. Oke, paham sampai di situ ya? Oke, itu untuk downstream key-nya. Jadi misal mau tambah lagi banyak, di sini tidak apa-apa, banyak sekali teman-teman, terserah mau berapa banyak. Ya, tinggal kasih tombol juga. Misal video lagi nih ya, tambah video lagi. Misal yang mau di loop ya, tampil berulang kali, misal gitu. Open. Oke. Tampil berulang kali misalnya. Itu ya. Walaupun kita di scene mana gitu. Jadi ini kalau ini di loop enggak tadi nih? Kita cek, cara ngeceknya gimana? Diklik 2 kali nih ya. Itu oh di loop, berarti dia enggak akan mati kalau enggak dimatikan. Ya. Matikan di sini ribet. Gimana perform kita gitu kan? Jadi kita kasih tombol ya. Jadi kalau enggak di loop, hanya tampil sebagian untuk efek-efek apalah situ misal ya. Dia hilang sendiri. Kalau sudah selesai hilang sendiri tuh. Ketika kita di sini misal ya. Nah, tapi gimana caranya nggak ada ya? Kita pasangkan tadi di Stream Deck mobile-nya. Pasangkan kita misal itu hanya tampil biasa tadi, berarti pasang source visibility. Ya. Source visibility nih. Nah, kita cari di semua efek. Namanya apa? Ini 5. Kalian kasih nama biar enak ngingatnya. Jadi kalau ini diklik di HP-nya, itu kan dia mati. Tapi karena memang udah mati. Nah, untuk hidupkannya ya, hidupkan gitu. Gitu ya. Nanti kalau udah selesai mati sendiri nih teman-teman ya. Beda halnya kalau kita loop. Aduh. Udah mati ya. Dia harus ini hidup lagi ya. Kita coba periksa cek ini. Jangan di restart. Ya. Ada. Oh jelek. Kalau nggak di restart jelek. Kalau nggak di loop. Oh ini perbedaannya teman-teman ya. Oke bentar. Kita ke ini. Ini tombolnya yang paling berpengaruh nih teman-teman. Jangan source visibility kita kasih ya. Dihapus aja. Kita kasih media source. Media source di sini play restart ya. Diubah play restart. Ya. Terus di mana dia tadi? Oh ini yang 5 ya. Jadi kalau hidup, hidup. Kalau selesai mati sendiri. Selesai mati sendiri. Itu mati sendiri kan? Walaupun kita di belakang nih, kita tekan hidup lagi. Selesai mati sendiri. Gitu. Tapi jeleknya kalau ini teman-teman, ketika banyak kamu pakai di saat pertama kita hidupkan ya. Pertama kali kita hidupkan komputer, takutnya punya kalian nggak mampu. Itu meledak ya. Bukan meledak, ada yang rusak lah karena terlalu tinggi CPU-nya. Nah, ini perbedaan media source dengan source visibility. Saran saya ya di semua efek ini tadi ya, yang ini saran saya kalau yang mau ditampilkan terus ya di loop ya. Kalau hanya sekali-kali nggak di loop. Saran saya
Nah, ini sudah pengalaman, jangan pakai media source control ya. Dihapus saja, pakai source visibility. Lebih baik kita matikan daripada hidup sendiri di saat ya, di saat kita pertama hidupkan komputernya, OBS-nya. Oke, scene, semua efek. Setelah itu media source 5 ya. Jadi tahu nanti tuh di tombol ini ya. Kalau ini kan mati. Kalau kita klik di HP ini mati, klik ini hidup ya. Walaupun kita di mana gitu ya, tetap ada semua tuh. Tuh, scene-nya udah berpindah, dia masih ada. Itulah keunggulan downstream gear. Ya. Kalaupun udah selesai, dia masih hidup teman-teman. Jadi sebelum matikan OBS-nya, matikan komputernya, matikan dulu terlebih dahulu nih. Tekan biar mati tuh ya. Dia gelap kalau mati. Nah ini juga, tuh gelap kalau mati. Jadi di saat komputer hidup, dia akan mati teman-teman. Ya. Setelah komputer hidup ini ya, dia otomatis tutup sendiri matanya. Dia tidur ya. Jadi ketika ditekan tadi media source 5 ini ya, ini juga 5, tuh hidup juga matanya ya, maka tampil. Itu perbedaannya teman-teman ya. Paham sampai di sini ya? Oke. Kita lanjut ke selanjutnya dengan pembahasan zoom out, zoom in. Biar kalian bisa tampil seperti ini. Saya di demo yang sudah ada ini misal kamera kanan, kita mau mendekat perform gitu ya, tuh ya. Jadi kayak ini semburan misal ya, ini semburan love ya, kita cari gitu. Kalau ditekan push gitu, love ya, cari aja namanya di YT. Saya banyak cari di sana, jadi cari yang kamu suka gitu. Namanya overlay ya, cari overlay apa yang kau suka ya. Overlay video pendek banyak tuh. Dan pembahasan membuka backgroundnya apa tuh, rata-rata overlay itu kalau bukan backgroundnya hijau ya hitam, dua itu doang. Overlay atau ini overlay juga namanya teman, kedap-kedip nih ya. Atau itu di downstream gear semua tinggalnya. Kalau saya di efek gabung ini ya, kalau kamu nanti apa yang namanya gitu ya. Tuh, ditekan ini mati. Dia di sini teman-teman ya, nih. Kedap-kedip ya. Kayak musik seperti yang ikuti beat musiknya gitu ya. Nah, tinggal di sini sekreatifnya bagaimana perform sesuai beat musiknya gitu. Gitu ya. Baru ditambah ini misal, itu berpindah tuh. Dan di downstream gear juga ini saya isi ini teman-teman ya. Downstream gear juga. Downstream gear di efek gabung saya. Ya, efek gabung. Tapi di sini semua isinya nanti. Kalian kan kalau yang ku demokan tadi ini efek gabung ini semua efek kan? Tuh, semua efek isi lah semua di sini. Nah, gitu. Kalau saya di sini itu banyak sekali tuh. No. Dan mana ini kayak MAG ini kan? Ini. Bagusnya sih sini ya. Ini pun salah nih. Restart gitu, jangan di load. Tuh. Ya kan? Boom. Nah, gitu. Itu yang saya pakai di mana nih? Oke, ini apa namanya, media source control ya. Itu nggak apa-apa hidup karena dia baru. Kalau ini nih di stinger nih. Tuh. Stinger mana? Stinger ini. Stinger asap ini. Enggak, saya restart. Enggak usah di restart tapi memakai otak hati aja. Nanti lebih kreatif nanti di situ. Itu kan udah ada dasarnya saya kasih ya. Nah, jangan diambil pusing teman-teman. Pelan-pelan belajarnya ya. Kalau mau sekaligus, wah ujung-ujung nanti kau bilang, udahlah capek. Nah, yang rugi siapa? Ujung-ujung ilmunya kau enggak tahu ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya lagi.
tentang pengenalan source, sum dengan yang lain-lain. Oke, sampai ketemu.